Universitas Pancasakti Tegal, program studi Matematika. Hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja, yaitu praktik pembelajaran pada kelas 11, materi barisan aritmatika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua ya, syukur alhamdulillah. Ya, untuk jaringannya Ibu cek dulu. Suara Ibu jelas? Gambarnya di layar juga jelas? Jaringannya bagus ya. Langsung saja Ibu absen, sebentar Ibu panggil satu persatu. Resti? Hadir. Ya. Jihan Aulia? Tia Arianti? Hadir. Sofi Yolanti? Hadir. Asadea? Hadir. Alfida Dwi Salsabila? Alfida Dwi Salsabila? Mana Mbak Alfida? Mikrofonnya sudah diaktifkan belum, Alfida? Ya. Kita Amalia? Hadir. Sahara Anggita? Hadir. Dina Aulia? Hadir. Aat Fauzia? Hadir. Elvi Tri Anggraini? Hadir. Mega Safitri? Hadir. Lili Setiawati? Lili Setiawati? Winda Utami? Hadir. Kameranya Mbak Winda diaktifkan. Ya, Bu. Oni Agustin? Hadir. Maharani? Belum masuk ya? Dina Aulia? Ya. Ya, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas materi mengenai barisan dan deret. Sebelumnya, kalian sudah pernah mendengar untuk materi barisan dan deret? Mungkin untuk pembelajaran saat SMP? Sudah pernah ya? Sudah. Ya, kalau sudah, nanti akan Ibu tanyakan apa itu barisan dan deret, tapi sebelumnya akan Ibu bacakan dulu untuk tujuan pembelajarannya.
Yang pertama, dengan mengamati PowerPoint, peserta didik dapat menentukan suku ke N dari suatu barisan aritmatika dengan benar. Yang kedua, dengan menggunakan LKPD, peserta didik dapat menentukan rumus suku ke N dari suatu barisan aritmatika dengan tepat. Yang ketiga, dengan generalisasi konsep, peserta didik dapat menerapkan rumus suku ke N dari suatu baris aritmatika dengan benar. Lalu yang terakhir, dengan menerapkan rumus suku ke N, barisan aritmatika, peserta didik dapat memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmatika dengan benar. Nah, di sini ada peta konsepnya untuk barisan dan deret. Yang pertama, barisan dan deret aritmatika. Lalu yang kedua, ada barisan dan deret geometri. Dan yang ketiga ada penerapan dari barisan dan deret. Ya. Selanjutnya, ya seperti tadi yang akan Ibu tanyakan, apa itu barisan aritmatika? Coba. Barisan yang memiliki pola. Barisan yang memiliki pola. Ya, boleh. Terus? Ada lagi? Barisan yang beraturan. Barisan yang beraturan. Boleh. Barisan bilangan. Barisan bilangan. Bilangan. Ya, hampir mendekati sedikit lagi. Coba disempurnakan lagi. Ada yang tahu yang lain? Susunan bilangan. Susunan bilangan. Boleh. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada, tadi ada yang menjawab susunan bilangan, barisan bilangan, pola bilangan, atau barisan yang memiliki pola itu sudah betul. Nah, tapi coba kita lihat dulu. Di sini ada beberapa gambar yang terkait dengan barisan aritmatika. Di situ ada berapa gambar? Ya, 3 gambar. Gambar yang pertama itu gambar apa? Stadion. Stadion sepak bola. Gambar yang kedua? Bioskop. Bioskop. Lalu gambar yang ketiga? Korek api. Korek api atau susunan korek Api. api. Ya. Dari ketiga gambar di sini merupakan contoh penerapan dari barisan aritmatika pada kehidupan nyata. Nah, coba kita lihat untuk slide selanjutnya. Ya. Di sini ada gambar stadion sepak bola dan studio atau bioskop ya. Nah, di sini untuk stadion sepak bolanya ada jumlah kursi tiap barisan pada stadion ya, bisa dilihat di situ. Untuk kursi penonton pada stadion sepak bola itu kan dari depan ke belakang itu jumlahnya berbeda ya kan? Iya. Ya. Nah, kalau di barisan paling depan itu biasanya jumlahnya lebih banyak atau lebih sedikit dari barisan yang di belakangnya? Sedikit. Lebih sedikit. Lalu ke belakang lagi jumlahnya Banyak. lebih banyak lagi ya. Jadi semakin ke belakang jumlah dari kursi tiap barisan pada stadion sepak bola itu bertambah. Nah, di sini ada tabel yang menyatakan baris pertama jumlah kursi pada stadion sepak bola yaitu 100 kursi. Lalu baris kedua jumlah kursinya adalah 110. 10. Baris ketiga berapa di situ? 120. Ya, barisan keempat atau baris keempat kursinya berjumlah 130. Nah, bisa dilihat di situ dari barisan pertama, kedua, ketiga, dan keempat itu kan semakin banyak jumlahnya ya. Ya. Nah, penambahan jumlah dari setiap baris itu berapa? 10. Nah, ya berarti selisih antara barisan pertama dan kedua itu adalah 10, ya kan? Lalu selisih dari barisan kedua dengan barisan ketiga jumlah kursinya adalah
10. Nah, di situ barisan kelimanya berapa berarti? 140. 140. Barisan ke-6? 150. Dan barisan ke-7? 160. Ya, 160 dan seterusnya. Nah, lalu di sini gambar yang kedua. Jumlah kursi tiap barisan pada studio bioskop. Baris pertama jumlah kursinya 5. Baris kedua jumlah kursinya 120. 20. Baris ketiga jumlah kursinya 25. Nah, baris keempat jumlah kursinya berapa di situ? 30. Baris kelima kira-kira berapa? 35. Baris keenam 40. Baris ketujuh 45. ya, bagus. Dan seterusnya ya. Nah, dilihat di situ selisih dari masing-masing barisan pada studio bioskop di situ berapa? 5 ya. Berarti di sini memiliki selisih 5. Dari kedua gambar tadi itu masing-masing gambar dan masing-masing tiap barisan itu memiliki selisih yang sama atau berbeda? Sama ya? Sama. Ya, sampai sini paham? Paham. Ya, tidak ada yang ditanyakan ya? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu lanjutkan ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada gambar yang ketiga. Di situ gambar susunan korek api. Ya, susunan yang pertama tersusun atau terdiri dari berapa korek api? Berapa batang korek api? 4. 4. Lalu susunan yang kedua terdiri dari berapa? 7. Terdiri dari berapa? 7. 7. Susunan yang ketiga terdiri dari berapa korek api? 10. 10. Lalu susunan yang keempat? 13. 13. Ya. Di sini selisihnya ada berapa? Dari masing-masing susunan. Dari susunan pertama, kedua, ketiga, keempat. Berapa? 3. 3. Ya, bagus. Sampai sini paham ya? Paham. Ya, baik. Selanjutnya, apa itu barisan aritmatika? Jadi, barisan aritmatika itu merupakan barisan bilangan dengan pola yang Tetap. berdasarkan operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, selisih antara dua suku berurutan tadi ya, selisihnya yang sudah kita cari dari 3 gambar yang tadi itu pada barisan aritmatika disebut dengan beda atau dilambangkan dengan huruf B kecil. Ya. Selanjutnya, bentuk barisan aritmatika itu yang pertama adalah U1, lalu yang kedua U2, ya, yang ketiga U3, dan seterusnya sampai pada UN. Dengan N adalah merupakan elemen dari bilangan asli. Ya, di sini untuk U1-nya itu adalah merupakan suku ke U2-nya Suku kedua. suku kedua, U3-nya Suku ketiga. dan seterusnya. Berarti kalau UN Suku terakhir. suku terakhir. Ya, banyak. Ya, suku terakhir atau suku ke N. Ya. Nah, sekarang rumus untuk menentukan beda pada barisan aritmatika. Nah, di sini untuk mencari beda atau selisih dari masing-masing suku pada barisan aritmatika yaitu UN dikurangi UN min
Satu. 1 ya. B itu beda, UN-nya adalah suku ke N, UN min 1 adalah suku sebelum suku ke N. Ya kan? N adalah banyaknya suku. Ya. Selanjutnya, rumus suku ke N barisan aritmatika. Nah, di sini UN adalah A ditambah N dikurangi 1 dikali B. Ya. Keterangannya, A itu merupakan suku awal atau suku pertama. UN-nya adalah suku ke N. Dan B adalah beda atau selisih. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak ada. Nah, sekarang perhatikan permasalahan berikut. Di situ ada gambar apa? Bioskop. Ya, gambar bioskop. Nah, pertanyaannya di situ berapa kursi pada baris ke-10? Nah, coba kita lihat permasalahannya. Tempat duduk gedung pertunjukan film diatur dengan pola depan ke belakang, ya kan? Dengan banyak baris di belakang itu lebih banyak dari baris di depan. Bila dalam gedung itu terdapat 15 baris kursi dan baris terdepan ada 20 kursi. Sampai sini bisa dibayangkan? Bisa ya. Jadi di dalam bioskop itu terdapat 15 baris kursi. Berarti ada 15 deret ya. 15 barisan. Lalu barisan terdepan itu adalah 20 kursi. Ya kan? Nah, berapa kursi pada baris ke-10? Nah, di situ untuk selisihnya berapa? 4 ya. Terdapat dengan banyaknya itu ada lebih banyak. Penyelesaian permasalahan ini, silakan berkelompok penyelesaian yang ada di sini. Sebelum Ibu bagi kelompoknya, ada pertanyaan? Saja kelompok 1. Resti dan Jihan. Oke. Kelompok 1 silakan itu LKPD-nya dikerjakan ya. Nanti salah satu mencatat untuk hasil dari diskusi kelompok 1. Ya, nanti akan Ibu acak siapa yang akan maju. Ya, dipersiapkan ya. Ya, Bu. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Tidak ada. Aman berarti ya? Enggak dikumpulin kan ya, Bu? Gimana? Nanti dikumpulkan lewat email seperti biasa. Di foto. Ya. Satu kelompok 1. Berarti berdua nulis 1 doang. Ya, salah satu. Silakan didiskusikan dulu. Nanti salah satu menulis, nanti difoto, nanti untuk persiapan presentasi, nanti Ibu acak siapa yang akan maju. Ya. Tidak ada pertanyaan ini, lancar ya kelompok 1? Res, Enggak, Bu. Enggak, ya sudah. Ibu keluar dulu, Ibu mau ngecek ke kelompok lain. Ya, Bu. Ya, selamat mengerjakan. Ya, Bu. Kelompok 2, ada masalah enggak? LKPD-nya dikerjakan ya di selembar kertas ya, Mbak Dina, Mbak Alvida. Ya. Salah satu saja nanti mengerjakan. Ya, dari hasil diskusi nanti dikerjakan di selembar kertas. Nanti untuk persiapan dipresentasikan. Ya, nanti Ibu acak siapa yang presentasi. Harus disiapkan. Nanti setelah selesai dikumpulkan melalui email seperti biasa ya. Jangan lupa ditulis
nama anggota kelompoknya. Ya, ya. Oke. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Paham ya? Ya. Ya, sudah kalau paham, Ibu ke kelompok lain dulu sebentar, oke? Halo kelompok 3. Halo, Bu. Halo, Bu. Kelompok 3 ada siapa aja ini? Lilis, Mega, sama Asa. Lilis. Kelompok 3 Mega, Safitri ya. Sama? Ya, Asa. Asa deh. Asa Dea, oke. Asa Dea, Lilis sama Mega. Lilis mana ini? Oh, Lilis. lagi. Lilis tiba-tiba hilang. Enggak, sinyalangan. Oh ya, kameranya diaktifkan, Lilis. Mbak Lilis. Ya. Kelompok 3, bagaimana? Ada kesulitan? Ini saya LKPD apa evaluasi, Bu? LKPD. Pakai soalnya enggak, Bu? Pakai soalnya boleh. Langsung Enggak, ya, jawabnya enggak boleh. Tapi di situ kan ada soal yang kalian diminta untuk mengisi teks rumpang kan? Titik-titik itu kan? Untuk melengkapi. Berarti itu ditulis semuanya. Kalau yang seperti itu ditulis semuanya. Tapi kalau misalkan untuk yang permasalahan hanya ditulis jawabannya saja. Ada Mbak Tia dan Mbak Seli, kelompok 4. Ada kendala di sini? Enggak ada. Nggak ada ya, paham ya? Itu nanti dikerjakan di selembar kertas untuk dipersiapkan nanti dipresentasikan ya. Ya, Bu. Ya, LKPD-nya dikerjakan di selembar kertas. Jangan lupa nanti diberi nama kelompok berapa dan anggota kelompoknya siapa saja. Ya. Kali ini berdua ya, Bu? Ya, berdua berarti Tia dan Seli. Ya, cuma berdua. Ada pertanyaan? Enggak ada. Ya, kalau tidak ada, berarti aman ya kelompok 4? Iya, Bu. Ya, kalau aman, Ibu lanjutkan ke kelompok 5 dulu. Selamat mengerjakan. Kelompok 5, Ya, Bu. Ya. ada Maharani, ada Aat ya, berdua ya. Iya, Iya, Bu. Bu. Cuma Ini sama berdua aja, nggak apa-apa. iya lagi muda. Ada yang mau ditanyakan? Kelompok 5. Itu yang ditulis LKPD 1 berarti, Bu. Iya, LKPD-nya. Kelompok 1. Gimana? Satu kelompok, maksudnya nulis satu kelompok tuh satu yang nulis apa gimana? Ya, satu saja. Nanti dipersiapkan untuk dipresentasikan. Oke. Ya, nanti Ibu acak siapa yang maju. Ada kesulitan kelompok 5? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Aman berarti ya? Insya Allah aman. Bagus. Kalau gitu, Ibu keluar dulu ya. Ibu lanjutkan ke kelompok lain. Ya. Bu. Selamat mengerjakan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2. Saya dari kelompok 2 yang Boleh. kan Dina Aulia dan apa sih tadi ya? Alfida. Akan membacakan permasalahan nomor 1. Udin dan Jessica sedang bermain Jessica orangnya batang korek api. Yang mana sih? Iya, itu benar. Lanjutkan. Jalaluddin dan Jessica sedang bermain batang korek api. Menyusun
Kelihatan separuh. Menyusun batang korek api tersebut dengan pola Seperti pada gambar di atas. ya, Bantulah Hilaldin dan Jessica untuk hitung banyak batang korek api. Menyusun susunan ke-20 dari batang korek api tersebut. Pembahasan. Untuk membantu Hilaldin dan Jessica, maka kita harus Menentukan menentukan barisan tersebut. Langkahnya yaitu langkah 1, buat susunan korek seperti gambar dengan pola barisan 4. 10. Ya, Lengkapi tabel berikut. Ke-1, banyak batang korek api 4. Susunan kedua, banyak batang korek api 7. Susunan ke-3, banyak batang korek api 10. Susunan ke-4, banyak batang korek api 13. Susunan ke-5, banyak batang korek api 11. ya. Selanjutnya, Apakah selisih antara dua suku yang berurutan selalu sama? Apakah susunan tersebut termasuk barisan aritmatika? Ya, termasuk barisan aritmatika. B, menurut kalian, dapatkah kalian dengan cepat menentukan susunan ke-20? Dapat. C, secara umum, suatu barisan aritmatika dengan suku pertama U1 sama dengan A dan beda antara dua suku yang berurutan adalah B, maka suku ke N, UN, barisan aritmatika. Untuk menemukan banyak batang korek api pada pola ke-20, kalian harus secara umum satu barisan aritmatika dengan suku 1 A dan beda dua suku yang berurutan adalah B. Maka suku UN barisan aritmatika. Untuk menemukan banyak batang korek api pada pola ke-20, kalian harus menemukan pola umum dari barisan di atas. Perhatikan langkah-langkah berikut. Pola ke-1 ada sebanyak batang korek api, maka 4 sama dengan 4 tambah kurung buka 1 kurangi 1 tutup kali 3. Pola kedua ada sebanyak 7 batang korek api, maka 7 sama dengan 4 tambah kurung buka 2 kurangi 1 tutup kali 3. Pola ketiga sebanyak 10 batang korek api, maka 10 sama dengan 4 tambah kurung buka 3 kurang 1 kurung tutup kali 3. Pola keempat, U4 ada sebanyak 13 batang korek api, maka 13 sama dengan 4 tambah kurung buka 4 kurangi 1 kurung tutup kali 3. Pola kelima, U5 ada sebanyak 16 batang korek api, maka 16 tambah buka kurangi 1 tutup kali 3 dan seterusnya. Sehingga untuk pola ke N, UN kita peroleh UN sama dengan A tambah kurung buka N kurangi 1 kurung tutup kali B. Maka rumus ke N barisan aritmatika adalah UN sama dengan A tambah kurung buka N kurangi 1 kurung tutup B. Jadi banyak batang korek api untuk menyusun susunan ke-20 dengan menggunakan rumus tersebut adalah UN sama dengan A tambah kurung buka N kurang 1 kurung tutup B. Tambah kurung buka 20 kurangi 1 kurung tutup kali 3 sama dengan 4 tambah kurung buka 19 kurangi 3 kurang tutup sama dengan 61. jadi jawabannya untuk susunan ke-20-nya adalah 61. Ya, bagaimana kelompok lain? Jawabannya sama? Sama. Ya, berarti sudah betul jawabannya ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum. Ya, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1, Ya, nama saya Fiana Tunisa dan Rasti Febi. ya. Nomor 3, diketahui
barisan terdepan U1 sama dengan A sama dengan 20. Banyak baris. Sama dengan N. Oh iya. Beda atau selisih sama dengan Beda atau selisih sama dengan B sama dengan 4. Ya. Sisanya sama dengan U10. Ditambah dalam kurung N kurangi 1 kurung tutup B U10 A ditambah dalam kurung 10 kurangi 1 U10 sama dengan 20 ditambah dalam kurung 9 dikurangi 4 kurung tutup kali lawan. Ya. U10 20 ditambah 36 U10 sama dengan 5. Jadi jumlah kursi pada baris ke-10 adalah 56 buah. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih kepada Mbak Jihan, Aulia Tunisa yang sudah mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 1. Tadi jawabannya untuk jumlah kursi pada barisan ke-10 adalah 56. Ya. Bagaimana jawabannya kelompok lain? Betul? Sama. Sama ya? Ya, berarti jawabannya sudah sama dan itu juga jawabannya betul. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, terima kasih untuk kelompok 1, Mbak Jihan dan Mbak Resti. Barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki pola beraturan yang beda atau selisih sama. Ya, betul. Barisan aritmatika adalah barisan yang memiliki pola beraturan. Terus? Pola dengan Di barisan aritmatika barisan yang memiliki pola beda atau selisih yang sama. Lalu kumpulan yang kedua apa coba? Yang kedua sama dengan U2 min U1. gimana? Kesimpulan yang kedua? Mbak Asadea coba. Beda sama dengan U2 min U1. Ya, beda sama dengan U2 min U1 atau bisa juga U3 min U2 atau bisa juga U4 min U3. Ya, bagus. Sudah mendapat 2 kesimpulan. Lalu ada satu lagi kesimpulan yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini apa? UN sama Ya. dengan A UN sama dengan ya, UN sama dengan A ditambah N dikurangi 1 dikali B. nah, N dikurangi 1 dikali B. Ya, betul sekali Mbak Dea dan Mbak Tia. Ya. Jadi, untuk kesimpulan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, pengertian dari barisan aritmatika adalah ya, di situ ada 3 soal evaluasi, silakan kalian kerjakan. Ibu kasih waktu selama 10 menit dari sekarang. Ya. Silakan dikerjakan. Ya, waktunya sudah habis. Sudah selesai semuanya ya? Ya, sudah selesai semuanya. Jangan lupa setelah ini jawabannya dikirim lewat email Ibu. Ya. Sudah, oke. Terima kasih ya. Terima kasih sekali untuk pembelajaran hari ini. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar.
Untuk pembelajaran selanjutnya adalah materinya barisan geometri. Jangan lupa dipelajari. Oh ya, untuk bahan ajarnya silakan kalian kerjakan halaman 15 soal nomor 1 sampai 5. Ya. Ya, Bu. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK? Bisa.